Ya suwe-suwe aku sing ngrakajen. Habib
Nyuwun sewu Bapak Ibu nek dalu niki jenengan le ngaji ketoke rada wengi sithik niki pun le ngaji pun 45 menit Pak nek kira-kira ditambahi 20 menit lak isih luwes nggih Pak nggih. Kok ketoke kaya nek ngaji ora patek betah nek delok ndang durung mulai wis mangkat ndang ngaji jape nggih. Nek ndang tarik sis. Wis ngaji sakniki mohon maaf Mas, ini memang cara kami membahagiakan orang. Terutama kepada Mas Doni dan Mbak siapa itu Mbak isinya siapa Mas? Ya? Sumiarsi Tumiarsi Mbak Tumiarsi. Jadi Mbak Tumiarsi, saya nanti akan menasihati kamu dengan sebuah lagu. Jangan sampai pernikahan ini menimbulkan sesuatu yang tidak menyenangkan di usia tua nanti. Pernikahan adalah sunnah Rasul. Pernikahan adalah mengikuti sunnah Nabi. Supaya kita bisa hidup seperti sunnah Nabi, maka kita akan menjelaskan dengan cara Nabi hidup bahagia. Bagaimana cara Nabi hidup bahagia? Yang pertama, boten sahan Pak pun biasa aja terganggu ngono ki. Nggih. Mbak Tumiati, kalau kamu ingin ikut keluarga Nabi itu tidak pernah cekcok, tidak ada pernah piring terlempar dan tidak pernah berkata kasar. Minimal ada 4 perkara saja. Sebenarnya ada 17 di dalam buku tentang menjadikan rumah tangga yang sakinah. Tapi waktunya sangat terbatas, saya keluarkan 4 saja. Yang pertama, Mbak Tumiati, berkata lembutlah kepada sang suami. Sing lembut. Ngalah. Kalau bojomu nesu marah, dengarkanlah sampai pembicaraannya selesai. Kamu menjawabnya saat yang tepat. Kalau istri saya Mbak, saya alhamdulillah, saya menikah sudah cukup lama. Saya tidak pernah memarahi istri. Nggih. Nggih. Waduh. Ya iki, kiai kalah karo wong wedok ya nek iki. Ya wis. Mungkin saya kilo Pak Mas Joko, Pak Tukirin, pimpinan Mas Widodo itu luar biasa. Orang yang seperti itu aja begitu hormat sama beliau, Pak Guru, Pak Lurah. Enggak salah. Saya ini dosen psikologi Pak sama tafsir Pak. Delok wong ngoten niku bukan orang salah. Begitu menghormati loh pada Pak Lurah, ya ta? Wong arep salaman karo aku tak wedi. Ya begitu karena mungkin dia merasa bahagia, mungkin karena kurang hiburan sejak bulan Maret. Ya. Ya Mbak ya, berkata lembut. Mohon maaf Mas Doni, suamimu, istrimu orang kampung. Di Jakarta itu sebagai pendatang, kamu orang Jakarta asli. Berkata lembut, saya bilang sama istri saya, kalau aku sampai marah kepada dirimu itu bertanda aku sudah tidak ridho lagi kepada dirimu. Maka sepanjang hidup saya nggak pernah marah. Ini saksinya mbak-mbaknya. Mbak Norma itu sudah 7 tahun ikut saya. Mbak Cindy itu baru 2 tahun. Mbak Upe itu seangkatan 7-8 tahun sama ini. Kalau ini 3 tahunan. Ini seperti anak di rumah saya. Anak mantu yang anak mantu. Bapak nih gelem kayak anak ya. Paling bojoku aku nangis paling. Aku paling nangis. Kalau aku sudah nangis itu puncak kemarahan saya. 1 Mas, kata lembut Mbak ya. Wis to, ngalau karo bojomu. Mohon maaf Pak Tukirin nyerahkan kepada Mas Doni seutuhnya. Iki PN urusan. Nek ana masalah jangan lagi kau lari kepada Pak Tukirin. Jangan lari kepada orang tua. Wis tekan tua dirabekke ning masalah mbok lapori kepada orang tua. Enggak malu kamu. Tuh. Pakmu direwangi adol wesi nggo gedhekke kowe. Wong pancen sekolah Pak Tukirin ora patek pinter isane yo ngadol wesi kuwi. Nggih Pak Tukirin nggih. Nggih. Siji, katakan lembut. Bahagiakan orang tua. Karena membahagiakan orang tua, membahagiakan dirimu. Nek anakmu wani karo jenengan, biyen dadi anak wani karo wong tua. Siji. Sing nomor 2 Mas. Kalau kau ingin bahagia selamanya, jangan sekalipun kau teteskan makanan dan minuman yang haram di atas mulut istrimu. Racun. Ojo pisan-pisan. Sekalipun jangan. Nih bilang sama Mbak Bain, Mas kula niki duit sing cetha-cetha tak
Kebetulan anak saya di pesantren semua sih Mas. Anakku neng pondok kabeh ya. Bape apa? Nek neng omah kan ganggu wong tua. Maksud ganggu apa? Oh pikiranmu kok reget men toh? Di pesantren semua anak saya. Pokoknya gue ngaji, ternyata baru terasa sekarang Mas Joko. Sekarang sekolah-sekolah umum tutup, di pesantren saja yang dibuka. Ini, ya kerasa saiki. Melosok nek iso anakmu dipondokke, ya Mbak. Wis aja mbok mikir bondone. Kowe lak ya ora iso bayangke to nek Pak Tumir Tukiren iki iso kaya ngono, iso mantu kaya ngene gedene. Kuwi nek gajal bayang Pak Tukiren. Karo putu Gemati. Padha karo Kiai Fai, karo pakne Gemati nek ra umum iki. Wong pakne turu diasinke. Sergep ngaji ya. Sing nomor 3 Mas. Ini yang paling penting. Jangan kau berhenti untuk bersama-sama dalam beribadah. Bahagia kowe. Salat jamaah, sing lanang dadi imam, sing wedok dadi makmum. Wah bar zikir, tahlil, wah kowe salaman rukuwe ketok, mbok tutup kejedet salaman. Wah, nek ketoke wah wis ngono ki. Sang istri cium tangan sang suami cium kening sang istri, bekas air wudhu yang menempel tidak akan pernah melahirkan kebencian dalam rumah tanggamu. Wah, aku tahu sholat jamaah ngono ki rampung, bojoku cium tanganku, aku cium kening istriku, anakku sing nomor 2 mlaku, wayahe mending ngono. Dan yang keempat, bila engkau ingin rumah tanggamu selamanya, Mbak, tutup aurat. Wajib pisan-pisan membaca, ngomong keburukan suamimu, apalagi orang tuamu, apalagi mertuamu, haram selamanya. Rak bakal barokah salawase. Niki, mulo jangan sampai nanti terjadi. Saiki sing gek ngetren Pak, burung rabi wis meteng, terus gampang berpisah karena ikut sinetron. Coba Mbak Upi, aku ingin, wah wis suwe aku ora krungu suaramu. Sebuah lagu judulnya Akhir Sebuah Cerita, ning ora dilagokke. Garingan Pak Nur. Garingan ting 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 aja luwih saka 3. Engko konangan Mbah Gogel. Niki mang rungokke niki Pak. Lagunya enak tenan. Pak Eva, sementara kowe ijolan linggih karo Upik. Upik ngerodok kene. Kameraku baterainya mulai redup. Ya, kowe rodok rene. Wah, ngeten iki lho Pak Joko, nek karo grupe dhewe iki penak ngono. Nek ora grupe dhewe ya ora nyambung cak ngomong ngene iki. Mbak Upi niki juara vokal Provinsi Jawa Tengah 2 kali. Kalau saya juara vokal Khadroh 2 kali berturut-turut. Terakhir tahun 2012. Waktu itu saya juara 1 Pak, pesertanya ada 3, yang 2 berhalangan hadir. Ayo Mbak. Pokoknya aja podo ya, Mas Nur aja podo. Ya. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Jangan sampai terjadi Mas. Kalau seorang wanita sudah mengatakan tak sanggup lagi aku hidup bertahan denganmu karena suaramu, karena kau tidak bisa menjadi teladan ke rumah tanggamu, berarti hancur dan jangan harap ke surga walaupun kau setiap hari dzikir sholat Mbak. Ya, kok ngasih bojomu muni ngono, berarti tanda ibadahmu ditolak oleh Allah. Rodok keras gini pidato, gara-gara nek sing ganggu kamu lho. Terus tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Rungokno Mas Joko, karena di rumah tidak ada ketenangan, di rumah tidak ada kebahagiaan, larinya di mana? Karaoke, Gunung Kemukus, Galpanas, Sembir, Sono Layu. Coba sih muni apal kamu? Wah, ya kuwi. Wis pindah ya, apal dek nenek. Mohon maaf Pak, ini lagu didengarkan ini sudah nggak tahan Mas aku. Kenapa?
Aku dididik orang tuaku Pak Tukirin dengan kesederhanaan, dengan rekoso ket biyen di Jakarta merantau hanya untuk menjual besi tua. Setelah itu kau sakiti aku, kau tidak menghormati keringat orang tuaku. Nek cara dibahasakan ngono. Nek kira-kira Pak Tukirin pidato ngene kan ora iso. Wah, lenggatek ketenanan kayak iki nek kiai model kaya ngene ngono ya batin kayak kaya ngono kok diundang ngono ya batine. Lanjut. Pak Mak Sukirin. Kula begitu Pak Lurah rawuh ten nggen kula niku wis karena beliau setiap acara sama Mas Joko mesti ngundangnya kula. Monggo kula diundang Pak Joko kalih Pak Widodo niku wis aman, terkendali aku ngono. Lanjut, Pik. Wah, ndak rampung. Lagu kok enake kaya ngono. Walau sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu. Aku jane sayang tenan karo kowe iki Mas Doni. Wis wong kota, wonge bagus, gemati, sopan. Aku seneng banget aku Mas ngono. Ning ora tak ge contoh ra jenengan. Nah, kemong sapa kae Mbak sapa kemong? Mbak sapa? Mbak Nurma. Aku sangat mencintaimu Mas, tapi cinta itu bisa hilang karena kekerasan. Kasih sayang itu bisa hilang karena kemurkaan. Kasih sayang itu bisa hilang karena makanan yang haram. Aku sangat mencintaimu Mas, tapi selama ini kau selalu memberikan aku makanan yang haram. Selama ini kau melakukan aku dengan kekerasan. Kamu tahu nggak Mas, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk manusia. Tulang rusukmu Mas, supaya aku bisa menjaga hati, perasaanmu dan jiwamu. Tapi kau terus bersikap keras kepada diriku. Bagaimana lagi aku akan mencintaimu Mas? Enak tenan iki. Lanjut Pi. Dan sejujurnya aku menyadari tiada mudah. Terus terang Mas, saya suruh melupakanmu ki angel Mas. Dulu bapakku menyerahkan hidupku pada dirimu. Dulu bapakku berdoa setiap hari supaya aku dapat jodoh yang baik, supaya bisa memperbaiki masa depan keluarga yang lebih baik. Ternyata aku yang salah Mas, bukan engkau yang salah. Kenapa dulu saya tidak sergap ngaji? Kenapa dulu saya tidak sibuk mencari ilmu agama? Saya hanya mengejar dunia, padahal Allah telah berjanji orang baik dapat orang baik, orang buruk dapat buruk. Dan aku menyadari Mas, kegagalan ini terjadi karena aku salah memilih. Dan karena aku salah memilih, karena aku tidak punya standar pemilihan yang benar dalam hidupku, karena kemaksiatanku. Makna lagu ini jane ngono. Terus Pi, aku suwi ra tau krungu lagu iki. Yo. Bagi diriku melupakanmu, menghapuskan bayanganmu. Ora iso Mas. Aku rumah tangga suwe karo kowe. Aku pernah merasakan hangatnya pelukanmu. Aku pernah merasakan betapa indahnya membangun rumah tangga bersama anak-anak kita. Nggak bisa dilupakan Mas. Memutuskan pernikahan bercerai berarti membenci sunnah Nabi. Satu-satunya perbuatan yang diizinkan oleh Allah adalah bercerai. Itu tidak mungkin Mas, tidak mungkin Mas. Lanjut Ri. Lagune kok sendu menu. Tak mudah pula bagi diriku untuk tak membencimu. Mana mungkin aku membencimu Mas? Mana mungkin? Aku mau masuk surga dari mana Mas? Mencium tanganmu seperti mencium Hajar Aswad. Bahkan melahirkan anakmu. Kalau aku sampai mati, matiku dalam keadaan sahih. Dan aku merawat anak-anakmu seperti sholat berjamaah tak terhenti. Dan aku menyediakan makanan setiap hari. Ada sedekah terbesar dalam hidupmu. Aku tidak mungkin berpisah dengan dirimu Mas. Terus. Lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Jane aku kesel Mas. Jane nih aku rawani kondo karo kowe. Kowe ngambun gawe aku ngopeni anakmu bareng ngambune pesing. Kaya kowe nek pipis ra tau wawi.
Anakmu sing nomor loro rodok pengusak margo persis kowe senengane dolanan doro. Kesel jeneng iki Mas. Aku ora tau namatke kono to. Jeneng kesel Mas nyawang kowe iki kesel jane. Lelah. Hari-hariku menanti kepulanganmu, hari-hariku merawat anak-anakmu sembok paitu. Seakan-akan begitu cukup memberikan rezeki kepada diriku. Kamu tidak pernah tahu berapa besar butuhnya anak-anakmu di rumah ini. Aku juga ingin hidup bahagia seperti tetangga, membeli emas, membeli kalung, pakaian yang bagus, supaya aku terlihat indah di mata tetangga. Tapi sangat berat bagi diriku Mas, karena beban ekonomi yang harus aku tanggung berkeluarga dengan dirimu Mas. Terus walau terkadang diri rendah terhina, sebenarnya rumah tempat tinggal kita itu tempat yang terindah untuk menghargaimu dan menjaga keluarga kita Mas. Tapi setiap hari kau banteng piring. Bojone aneh kaleng guyung ngekek. Seharusnya rumah ini adalah tempat terindah untuk menjadi teladan atas anak-anakmu Mas. Tapi setiap hari kau mencaciku, mengatakan yang tidak nyaman bagi diriku. Tapi itu aku sadari Mas, aku sudah memilih engkau dan orang tuaku telah mengizinkan untuk menikah dengan dirimu, maka tetap aku pertahankan demi masa depan yang lebih baik Mas. Terus Bi, namun diriku tak kuasa menerima pengkhianatan cinta. aku mbok tinggal main aku kuat Mas. Mbok tinggal dolanan dorong, mbok tinggal mancing aku kuat Mas. Begitu kowe ngerti aku selingkuh, kowe selingkuh Mas. Aku sudah tidak kuat lagi. Karena kau telah meracuni anak-anakmu dengan perzinahanmu Mas. Aku malu Mas. Iya, kalau kau di sana berzina dengan orang-orang baik, kalau kau berzina dengan orang-orang kotor yang kena AIDS dan menular ke aku dan anak-anakmu, apa kau nggak berdosa Mas? Kau telah berkhianat pada diriku Mas. Kau telah berselingkuh atas nama cinta dan nafsumu Mas. Akhirnya piye-piye? Wis wengi iki kiai ini rodok nesu. Langkah terbaik hanyalah perpisahan. Pisah ya Mas. Aku tak ngurmati anak-anakmu, anakku tak pondokne, tak ngajekke. Pemaksiat ora apa-apa Mas, aku tak pisah sik karo kowe setahun 2 tahun. Nek pancen Gusti Allah pancen menghendaki kudu awake dhewe pisah sebagai suami istri, aku ridho, tapi aku tidak mau bercerai dengan dirimu Mas. Langkah terbaik adalah menjauhi dirimu untuk sementara. Aku tak ngaji, tak sholat Mas. Nek sholatku apik, ngajiku apik, sapa ngerti aku untuk kiai kaya Fauzi. Terus wah enak lho lagu iki. Aku dadi anu Pak Joko dadi lebay nek carane Jawa. Baper yo. Ndak aku yo wedi lho Mas ndak dina ketemu wong ngene-ngene iki nek ora kuat yo. Yo terus Biarlah cinta dan kenangan. biarlah cinta dan kenangan kita saat kita menikah masa lalu itu menjadi pelajaran buat orang lain, bahwa perceraian hanya menyakiti orang tua, hanya membuat anak-anak kita cerai-berai, tidak punya nasab dan tidak punya masa depan. Dosa kita akan terbawa sampai dewasa anak-anak kita, bahkan sampai kematian kita. Jangan katakan cerai kepada siapa saja. Ini pelajaran terbaik karena ini hanyalah sebuah lagu. Terus Terkubur bersama luka, dan luka itu tidak akan pernah kulupakan. Kekerasanmu tidak akan pernah terlupakan oleh anak-anakmu. Nek bapak karo simak padu ngarepe anak, akhirnya wong tua ra ndek wibawa. Nek wong tua ra ndek wibawa, akhirnya anak ra wedi karo wong tua. Nek anak ra wedi karo wong tua, aja ngarep-arep ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Terus terakhir, namun tak akan ku biarkan. namun Mas, walaupun kita berpisah, anakku jaluk yo Mas. Engko nek melu kowe ndak melu rusak, anakmu tak jaluk ngen dirumati mbahne. Ngen dadi babu meneh. Aja guyu ya Bu.
Aku tak kerja dadi TKW, dadi ibu rumah tangga, ora apa-apa sing penting masa depan anak-anak terjaga. Iya. Kono lunga kok ngomong perpisahan kok ya mulih dhewe kae bocah. Terus hatiku berair mata. Akhirnya air mata ini menjadi pelajaran, maka aku ikut menangis kalau pada orang pernikahan ini berharga Mas. Jadi maka lagu ini saya jadikan sebagai kenangan terindah bahwa pernikahan itu indah. Jangan kau sakiti istri, jangan kau sakiti orang tua, dan kau jangan sakiti anak. Akhir sebuah cerita. Ya, kok ngemil wae kowe iki Kak Nur? Iki lagune apik iki. Ya, ning ora entuk dilebokke YouTube. Sae wong. Ya. Nah, dari kilek ngaji 5 menit dongani rampung. Nah, pun ngantuk dereng, Pak.
Tukirin, tradisi nada dan dakwah itu memang 2 jam Pak. Niki karena ini COVID-19 jadi dikurangi setengah jam. Jadi ngalah sithik nggih Pak nggih. Njing nek pun bar Covid 2 jam. Ngaten niki 2 jam kula niku kon mulai gasik rasane ning acara. Nggih, saat iki ngaji. Mas Doni nek iso nek pengen rumah tanggamu apik ki 5 bareng. Ngaji bareng, salat bareng, mangan bareng, turu bareng, adus bareng. Loh memang gitu. Ngaji bareng tanda keimanan, sholat bareng tanda ketakwaan, mangan bareng tanda kebersamaan, turu bareng tanda kesetiaan, adus bareng tanda kesehatan. Semakin sering keramas, sering tanda kamu sehat. Jadi nganten ora tau keramas, ora tau sehat we. Ya. Pak, ngaji bareng, sholat bareng, mangan bareng, turu bareng, nggih. Ora turu bareng mati ra konangan lho kowe. Mas, siji, saya ingin cerita, siji kok ngaji bareng. Mas, bojo ki nek pinter ra tau nesu. Mohon maaf agak tinggi nih Mas Doni. Karena seks itu sangat dipengaruhi oleh ketenangan dan kecerdasan otak. Semakin tenang otaknya, semakin cerdas otaknya, semakin bisa mengendalikan diri. Izinkanlah istrimu, Mbak, seminggu sekali ngaji. Mereka nggih enten fatayat muslimat itu nggih enten nggih. Bagi sering ikut pengajian enggak? Fatayat muslimat al-hidayah apa ngono ki lho pengajian masjid ibu. Tahu ora? Pak Tukirin, apa anakmu ora tau mbok mulang ngaji kok dijak ngomong ngaji kok ketok angel men iki. Ya, tadi lihat anaknya yang laki-laki itu tadi ya. Yang nyapa tadi, anaknya mirip seneng saya lihat Pak Tukirin tuh. Tekom nih. Pamit karo lurah yo teko meneh. Wes, Mas nggih. Seneng guys. Ya, Mbak ya. Yang pertama. Jadi orang itu kalau ngaji, mohon maaf Mbak, wanita itu sebagai pendidik utama dari seorang anak. Paling tidak seorang istri itu 2 hal. Siji iso maca Quran, loro iso bacaan salat. Ya, siji. Loro, kok salat bareng, Mas? Karena salat bareng itu sumber komunikasi terbaik. Nek iso Mbak, kan ono 5 waktu Mbak. Nek iso ambil 1. Ya, apa maghribnya berjamaah atau isaknya atau subuhnya. Paling bagus kalau subuh. Wah, subuh sholat berjamaah, habis sholat berjamaah bersih-bersih, makan, mandi, terus kerja. Wah, hebat. Orang yang bangun subuh tepat waktu tidak akan dimiskinkan oleh Allah. Contohnya aku Mas, aku ki biyen ge urung dibojo Mas. Mobilku terbaik ki hijet 1000 ya. Trontung ya. Ya Mas. Ya Allah. Ya Mas. Ya toh. Kadang kiai kalah karo model ngono-ngono kuwi to. Wis ora apa-apa. Ya Allah. Mbak, nggih. Tangan dia mau ngaji nih kamu. Ambiar aku. Terontung Mas. Menikah terontung. Aku menikah saya gue 1000. Begitu menikah punya anak, saiki mobilku 4 Mas, rodane. Alhamdulillah Mas. Enggak, karena menikah itu sholat berjamaah itu Pak Tukirin bahasanya pun agami ngeten Pak. Iya karena butuh ya iya karena stain sembah Allah akan aku tolong. Lah kalau orang nggak pernah sholat mau ditolong dari mana Mas? Maaf ya Mbak Alfaquin mempelai berdua itu loh. Begitu menikmati acara malam hari ini. Tadi tukang riasnya melu ngaji nunggoni. Marap lagi kono aku ra entuk aku. Ngaji wae. Ya, kayak apine sewan enak kuwi. Ya, Mas, mohon maaf Mas. Rene meneh ya Allah. Wes pulang dulu ya sayang. Mau nek bali dicegat. Assalamualaikum Pak Kiai.
bawa aku ke Salatiga. Jawabnya, iya. Pret. Mbak, yang nomor 3, makan bareng. Wah, Rasul, kowe nek makan bareng, Mbak, ojo gelasnya dewi-dewi. Gelas itu ditaruh di mejanya Mbak tuh sama mau? Mbak Tumiarti toh? Mbak Tumiarsi. Jadi Rasulullah itu meminum air di bekas bibir istrinya. Gelas diminum pesan. Dan tidur pakai satu selimut berdua. Ojo kowe selimutan dhewe, bojomu selimutan dhewe. Ya, jangan lupa Mbak Tumiarsi, maskernya dibuka. Masker dhuwur karo masker ngisor. Masker dhuwur sing nutupi irung, masker ngisor sing nutupi lambe. Pikiranmu sing reget kayak ketularan Pak Yai ya. Dan itu yang harus terjadi, Mbak. Makanya saya sarankan Mbak, nak ketok ini sederhana loh, Kanjeng Nabi ngaturke hanya makan bersama. Wah, Masya Allah. Karena makan bersama itu menjadi nikmat. Karena apa? Rezeki itu mencari berdua, dimakan berdua. Enak, Mas. Jangan sekali-kali menyacat ya makanan buatan sang istri. Kemudian yang keempat, Mas, turu bareng. Mbak, turu bareng. Mbak, wong wedok aja turu dhisik nek sing lanang durung mapan turu. Sak wayah-wayah njaluk diladeni. Mbak Tumiarsi, sak wayah-wayah bojomu njaluk diladeni. Kesel bar bantu bapak, saya capek Mas, ora entuk. Ngomong wae terus terang, Mas aku capek melayani ki suami ki wajib, ning aku kesel nek njenengan kersa tetep kula ladeni, bukaan dhewe tutupen dhewe. Kowe paham apa ora Doni? Oh paham, ya udah. Ya, Bu. Aku ngaji meh 2 jam kok urung ana sing mulih. Nggih Bu, syukur-syukur karo sing lanang basa kaya bojo kula kali kula basa Bu, terutama nek pas eneng tamu. Lu rahasia, ora tau basa malah ngendangi aku ngono ya, tak wales. Sadurunge mapan turu wudu, bar wudu salat 2 rakaat, bar salat 2 rakaat maca surat Yusuf utawa surat Maryam, bar ki maca surat Yasin ping 71 gek kumpul ya. Ora sida. Aja madhep kiblat sing mulai sing lanang. Nek anakmu lanang bar kumpul miringi nengen, nek bar anak-anakmu wedok bar kumpul miringi ngiwa. Nek anake kok mirip bapakne, nalika kumpul sing pengin banget bapakne. Lho anake kok mirip ibune, nalika kumpul sing pengin banget ibune. Pak Tukirin, aku ngandani anakmu ya jenenge rasah mentelengi aku mantruk gitu. Ya, Mbak. Dan yang terakhir segera itu apa? Adus bareng. Pak Tukirin Gus. Loh, kok ngono sih? Kanjeng Nabi itu seminggu sekali minimal mandi bersama dan satu bejana dengan air hangat. Sing lanang gosok kulite sing wedok gosok kulite sing lanang. Salah gosok-gosokan. Kamu tahu nggak gosok-gosokan? Bahasa dengan gitu. Kok menyeletika? Piye ya. Sangel wis ora nyambung wis meneng wae kowe berarti stres aku ngarani kowe. Engko malah ketularan kae kapok. Piye ya ceritane piye ya? Gosok. Nah, ini. Ketika sang suami menggosok kulit istrimu, oh ya ternyata tak selamanya kau muda, besok juga akan tua. Begitulah sang istri, sang suami ketika menggosok kulit sang istri, tak selamanya kulit muda, besok juga tua. Oh penak Mas. Wah, ngono pijos. Aku lho Mas ngandani anak ora tahu kok nesu. Paling aku ngene tak kayak contoh Pak. Bar duhur, anakku wayahe ngaji TPA kok malah dolanan. Aku paling nangis, dia tanya saya, "Ayah kok nangis?" Dia manggil saya ayah, saya kan orang kota. Dek, kamu kan sudah gede. Ini waktunya ngaji loh.
Kalau kamu nggak ngaji, saya takut kamu nggak kenal agama. Itu aja. Dan aku jawab setelah anakku nangis. Contoh, maghrib, wayahe maca Quran malah nonton TV, aku ya nangis. Terus dia tanya saya, ayah kok nangis dek? Aku beliin kamu televisi itu supaya kamu tidak harus keluar rumah untuk nonton hiburan. Saya belikan kamu layar TV parabola karena aku cinta pada ayah. Tapi ayah salah ternyata. TV ini membuat kamu jauh dari Allah. Kamu tidak ngaji. Aku malu dek. Terus anakku mateni TV terus sholat. Bengi nggih ngoten Pak Tukirin. Jam 09.00 wayahe aku mapan turu malah dek nenek isih dolanan. Aku terus nangis. Terus dia tanya, ayah kok nangis? Nek, kowe lek mapan turu, kowe bakal duwe adik. Ben bayun. Wayahe terus ngono. Tarik sis nembek mlaku kene. Itu. Mas, Mbak, rumah tangga rusak karena 3. Bifudulil ta'am, bifudulil manam, bifudulil kalam. Sisi kakan mangan, loro kakean turu, telu kakean ngomong. Mbak, rumah tangga rusak itu karena kebanyakan makan, kebanyakan tidur, dan kebanyakan ngomong. Ya, bojo kayu lho Kang Doni. Bojo kaya ngono ku nek urung mati aja mbok pendem mane-mane. Ketake wis wengi ya, ketake ya. Wis wengi Pak Lurah. Tapi saya menghormati Mas Doni. Mas Doni, ada lagu kenangan bersama Mbak Tumiarsi sebelum saya doa. Lagu pop boleh, dangdut boleh. Ini profesional semua. Ini yang sering di TV perahu layar kok penutup. Jadi wassalamualaikum donga, tamu-tamu do kondur perahu layar. Iki di tengah acara jeneng lagu nopo? Lagu kenangan boleh. Dangdut Roma Irama boleh. Apa? Banyu biru. Banyu langit. Kok banyu biru lah ya Allah. Oh, banyu laut ya. Ora iki sing jelas banyu langit. Apa terus sing piye ta lagune? Contohnya gimana, Mas? Oh, tenda biru. Ora, kamu metakan ada banyu langit, tenda biru. Banyu langit, banyu langit. Sing nyanyi siapa? Tukirin, yo ora iso kok. Banyu langit. Persembahan khusus buat Mas Doni. Habis itu kita doa. Sekalian ta? Lagu agak lama. Nganggo G. Nan kowe nggo C ya nan, aja kono B kene H. Suara angin sing ngeridu ati, ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke elo nang pipi, swara weruh senajan mung ana ngimpi. Ngalem ning dadaku, tambah nono rasa kangen ning atiku. Ngalemo ning aku, ben ra ada kesiram udan ning dalu. Sing ono dhuwur kayangan, watu gede kelingan mendunge udan. Sono atine wong sing kasmaran, setyo janji seprene bangsa kelingan.
pribadi saya terima kasih kepada keluarga Pak Tukirin dan Pak Lurah Widodo sepanjang sejarah Pak. Sejak bulan Maret saya ceramah paling lama dan paling tenang, paling aman adalah malam ini di Kauman ini. Ini sejarah Pak Joko. Setelah 1 tahun baru kali ini saya ngaji paling lama dan paling aman dan ditunggui sama orang yang sangat aneh sedunia. Ini saya terima kasih, Pak Tur, sejarah nih Pak. Lo sangat bahagia, soundnya baik, ya, tata lektengnya baik. Tadi saya sempat tanya pada Pak Widodo, Mas, mosok ngaji apa orang golek ke tukang syuting, nah, alhamdulillah enak tukang syuting, ya. Tak dongake Mas tukang syuting, muga-muga umurmu dawa. Engko sak Wonosegoro mati kabeh sing urip barek kowe. Terima kasih, sampun dalu karena ini Mbak Pairus harus pulang ke Semarang, Mbak Cindy pulang ke Magelang. Dan ini mohon sewu Pak, niki kanca Pemda Pak, niki pegawai Pemda niki Mas Nur. Mas Nur. Apa Mas lingkungan hidup ya Mas? Niku pegawai lingkungan hidup niku. Ini pegawai niku Kang Masih DPR niki sing ngendang niku. Terus sing gitar iku Mas Sandi. Mas Sandi niku musisi handal Indonesia. Terima kasih Mas Doni, selamat menempuh hidup baru. Mohon maaf kalau terlalu panjang pengajian saya. Mbak Tumi titip Pak Tukirin dijaga buat dia bahagia di masa tua. Saya tadi banyak mendengar cerita beliau. Saya ingat orang tua saya membesarkan anak-anak dengan susah dan usia tuanya sampai beliau sakit. Saya belum sempat membahagiakan dia, sementara saya belum bisa memuliakan dia. Hanya mengajak beliau naik haji. Setelah itu beliau sakit dan tidak bisa melihat cucunya sampai dengan menikah anak-anak saya. Lindungi beliau, jaga beliau, bahagiakan beliau. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an wa amalan sholihan maqbulan wal istiqomah bi ta'atillah wal fawza bi husnil khotimah. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana ja'alna wa aulada wa auladina min ahlil ilmi wa alil khair. Khususan keluarganipun Mas Doni dan istri ya Allah. Lindungi rumah tangga beliau ini ya Allah. Jadikanlah pernikahan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadamu ya Rabb. Kalau rezekinya jauh mendekatkan, kalau kotor membersihkan. Panjangkanlah umur bapak dan mertua mempelai berdua ini. Berikan kesempatan beliau meminang cucu-cucu beliau ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.